أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama, tidak pernah kita lupa dan bosan-bosannya tentunya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyaknya, nikmat yang tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Di antara nikmat tersebut tentunya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat serta kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat subuh berjamaah dan kemudian kita duduk sejenak untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberat timbangan kebaikan ketika kita nanti berjumpa dengannya pada hari kiamat kelak. Kemudian tentunya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita terkait Qiyamatul Kubra, ya, hari kiamat yang besar, ya, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ahwal, yakni al-kuffar yaumal qiyamah, keadaan orang-orang kafir itu pada hari kiamat kelak. Ya, kita kembali akan melanjutkan ini poin yang kedua, itu kita akan mengetahui bagaimana keadaan usatul mukminin, yakni pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman. Itu bagaimana keadaan mereka pada hari kiamat yakni kelak. Kalau kita katakan pada hari kiamat berarti sebelum masuk ke surga dan ke neraka. Ya, itu yang kita bahas. Ya, jadi ini belum diputuskan ini sudah masuk surga atau masuk api neraka. Itu pada hari kiamat. Itu maksudnya hari kiamat. Itu nanti di padang mahsyar itu bagaimana keadaan pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, itu yang akan kita bahas. Jadi sebelumnya juga kita perlu ketahui bahwasanya tingkatan pelaku maksiat dari kalangan orang-orang beriman itu ada 3. Ya, semua kita mengetahuinya hal ini. Yang pertama adalah orang-orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat dibandingkan timbangan keburukannya. Ya, ini jelas ya kesudahannya. Ya, adapun yang tingkatan yang kedua itu adalah orang-orang yang kebaikannya itu dia sama dengan keburukannya. Ya, ini enggak ada yang berat, kebaikannya enggak berat, ya, keburukannya juga tidak berat. Jadi
kalau bisa dikatakan kebaikannya belum cukup untuk memasukkannya yakni ke dalam surga, ya, kemudian keburukannya pun tidak bisa ya memasukkan dia ke dalam api neraka. Nah, itu kan tingkatan yang kedua. Kemana ini? Ya, kesudahannya. Nah, disinilah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, wa bainahuma hijab. Wa bainahuma yani hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ya, kesudahannya ini di A'raf dulu, Pak. Ya, dia enggak masuk ke surga, tidak dimasukkan ke surga, tidak dimasukkan ke api neraka, tapi ada di Al-A'raf. Yang mana di antara surga dan neraka itu nanti ada penghalang. Ya, ada tembok yang tinggi, yang disitulah tempatnya, yakni orang-orang yang kebaikannya itu sama dengan keburukannya. Usat, yakni al-mu'minin. Itu nanti tinggal tunggu, nggak tahu kapan berapa lama ya akan diputuskan dia ke surga atau ke neraka, di mana ashabul a'raf ini ya bisa melihat penghuni surga, bisa melihat penghuni api neraka, tinggal menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tingkatan terakhir adalah orang-orang yang keburukannya lebih berat daripada timbangan yakni kebaikannya, yang mana tingkatan yang ketiga ini Allah putuskan dia masuk ke dalam api neraka, akan tetapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan dia. Ya, di dalam api neraka itu akan wafatkan ya sampai dia tidak merasakan apa-apa, kemudian dia keluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hangus. Ya, ini terbakar ya, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga untuk memberikan air ya, ini dari surga, kemudian mereka pun tumbuh ya sebagaimana tumbuhnya biji-bijian sampai menjadi buih yang di lautan. Begitu banyaknya. Itu kesudahannya usat al-mu'minin, ya pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman. Itu kesudahannya, Pak. Itu kesudahannya. Nah, ada ya keadaan di mana orang-orang beriman ini akan merasakan siksaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebelum dia diputuskan ya masuk ke dalam api neraka atau masuk ke dalam surga. Nah, apa saja ya dosa-dosa tersebut yang menjadikan seorang itu merasakan azab ya nanti di hari kiamat atau di padang mahsyar. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang kali ini. Yang pertama, alladzina la yu'adduna az-zakah. Ya, orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ya, kita semua ketahui bahwasanya zakat ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi seluruh ya manusia. Ya, di mana zakat ini merupakan yakni rukun, yakni Islam, ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, dirikanlah salat, ya tunaikanlah yakni zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun di atas 5 hal. Ya, disebutkan salah satunya adalah yakni az-zakat, ada'u az-zakah, yang menunaikan yakni zakat, dan ijma' ya para ulama itu menyatakan wajibnya zakat itu dibayarkan bagi orang-orang yang mampu. Nah, ada ya orang-orang itu yang enggan untuk membayar zakat. Ini juga bisa dibagi ya menjadi 3 kategori. Siapa saja orang-orang enggan membayar zakat? Yang pertama, orang yang mengingkari kewajiban zakat. Ya, orang yang mengingkari kewajiban zakat itu ijma', enggak ada khilaf, Pak, di antara para ulama, dia kufur. Ya, dia keluar dari agama Islam. Ya, karena dia enggak mengatakan wajib. Jadi sehingga dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, dia sudah banyak memiliki hartanya sampai nisabnya, ya sudah sampai haulnya, ya. Wah, ini dihitung-hitung zakatnya besar juga nih katanya. Wah, enggak usah lah. Kenapa enggak wajib zakat? Sudah sedekah sebelumnya sudah banyak sedekah, enggak wajib zakat. Nah, ini Pak, kalau ada orang seperti ini mengingkari kewajiban zakat, semua para ulama sepakat. Ya, keluar dari Islam, kufur dia. Itu yang kategori yang pertama. Kategori kedua, ada orang yang enggan membayar zakat mungkin karena dia tidak tahu, Pak.
Ya nggak tahu ada kewajiban zakat, ini jarang terjadi ya zaman saat ini. Nah, kalau seperti itu keadaannya, maka hukumnya tidak kufur dia. Tapi hukumnya kita ajarkan dia terlebih dahulu. Ya wajib, ya semua kaum muslimin itu mempunyai kewajiban jika lo mengetahui ada orang yang tidak mengetahui ya kewajiban zakat, wajib kita ajarkan terlebih dahulu. Ya kita tegakkan hujjah ya kepadanya, ya kita beritahu ya dalil-dalil kewajiban zakat, ya kemudian kita perintahkan dia untuk mengeluarkan zakat. Yaitu kalau orang tidak mengetahui. Nah, yang ketiga ini dia enggan membayar zakat karena pelit. Kategori yang ketiga ada enggan membayar zakat karena pelit. Ya gitulah Pak ya. Kalau kita masih sedikit ya hartanya sampai 1 nisab baru sedikit ya pas-pas lah. Ya apa namanya? Ya lebih nisabnya ya kalau kita anggap sekarang nisab emas itu 80 gram, ya anggaplah 80 juta misalnya. Kalau masih punya uang 90 juta bertahan selama 1 tahun, dihitung zakatnya, oh masih kecil, nggak apa-apa lah. Ya kan ringan ya kalau punya uang 90 juta, ya 2,5%-nya kan sedikit sekali. Ya kan, oh sudahlah gampang mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau uangnya sudah begitu banyaknya, hitungannya hitungan 1T misalnya, ya nah itu kalau kita hitung-hitung zakatnya setahun lah lumayan ini. Ya. Nah, setengah cukup lah 50% aja lah. 70% aja lah. 30% sih sisanya. Misalnya, karena pelit dia Pak, pelit, enggak mau di semuanya itu dikeluarkan. Nah, ini yang berbahaya. Usat al-mu'minin. Dia ini yang enggan untuk membayar zakat, dikatakan hatta dia sudah bayar 70%-nya. 30% dia simpan. Ya dia tidak keluarkan itu, ya 30% dari 2,5 dari hartanya itu. Nah, ini dia yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya ini yang akan kita bahas. Nah, bagaimana ya kesudahan mereka itu nanti di akhir, yakni di hari kiamat itu ada azabnya itu ada beberapa tingkatan azabnya. Ini yang pertama, an yumatsal li sahibil mal maluhu sujaan aqra lahu zabibatan. Ya nanti hartanya yang tidak dia keluarkan zakatnya itu Allah rubah ya menjadi ular yang kepalanya itu Pak, yang kepalanya itu hampir tidak ada kulit kulitnya. Yang kepalanya itu tidak ada kulitnya karena begitu banyak racun. Ya dalam ular tersebut, kemudian di atas mata ular tersut ada 2 titik hitam. Ya hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man atahullahu malan, ya barang siapa yang Allah berikan dia harta, falam yuaddi zakatahu, dan dia tidak menunaikan zakatnya seluruhnya atau ditunaikan hanya sebagiannya, ya itu sama saja keadaannya, dia tidak mengeluarkan seluruh zakatnya atau hanya mengeluarkan setengah, yakni dari zakatnya itu masuk ke dalam hal ini karena dia belum menunaikan secara sempurna. Ya, sedangkan seluruh ibadah dalam Islam itu harus dikerjakan secara sempurna. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Muthila maluhu yaumal qiyamah sujaan aqra lahu zabibatan." Ya, nanti hartanya itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor ular yang kepalanya itu tidak ada kulitnya ya karena begitu banyak racun ya pada ular tersebut, dan di atas matanya ada 2 titik hitam, yutawwikuhu yaumal qiyamah. Nah, nanti ular inilah yang akan melilitnya ya pada hari kiamat kelak, summa yaqulu. Kemudian ular ini akan berkata kepada dia, ana maluka ana kanzuka. Yani aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu di dunia. Tsumma tala, kemudian Rasulullah SAW ini membacakan sebuah ayat, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullah min fadli. Ya janganlah orang-orang yang pelit terhadap harta yang telah Allah berikan kepadanya, huwa khairal lahum, itu merupakan kebaikan baginya. Ya begitulah orang. Ya orang menganggap bahwasanya harta yang dia simpan itu merupakan kebaikan. Ya, ini merupakan simpanan yang saya bisa gunakan, yang saya bisa manfaatkan ya di dunia karena dia
dia pelit, itu bukan kebaikan bagi dirinya. Bal huwa syarrul lahum. Ya kan, tapi itulah keburukan orang tersebut. Yang kita simpan itu yang buruk. Ya. Yang kita keluarkan itu yang baik dari zakat tersebut. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya, nanti apa yang dia pelitkan, yang tidak mau dia keluarkan dari zakatnya, itulah yang akan menjadikan kalungnya. Ya, dikalungkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikalungkan ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ular yang akan siap menerkam yaumal qiyamah. Yaitu yang pertama, Pak. Ya, kalau zakatnya itu berupa harta benda. Nah, di sini sekarang seandainya ada seorang yang memiliki emas atau perak yang tidak dia keluarkan zakatnya. Ya, dia punya simpanan emas atau punya simpanan perak, itu tidak dia keluarkan zakatnya, itu juga nanti ada Pak azabnya. Yaumal qiyamah. Ingat, yaumal qiyamah, bukan di surga atau neraka. Ini sebelum ya surga dan neraka di padang mahsyar nanti. An yu'ta bil mali nafsihi alladhi mana zakatahu fa in kana min adz-dzahabi wal fiddah ju'ila safaih min nar. Ya, nanti hartanya yang dia simpan itu dari emas dan perak itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala setrika panas dari api neraka. Ya, seandainya wa in kana al malu hayawanan, ya seandainya hartanya itu hewan, ya dia memiliki sapi, ya kambing, ya unta misalnya, dan dia tidak keluarkan ini hartanya, nanti itulah yang akan dia bawa pada hari kiamat kelak, dan dia diazab dengan harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mengeluarkan zakatnya, berikanlah kabar gembira berupa azab yang pedih. Ya, fabashshirhum, yakni basyir dalam bahasa Arab biasanya itu untuk kabar berita yang menyenangkan, tapi di sini Allah gunakan untuk berita yang kebalikannya. Ini merupakan bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Sama seperti orang-orang kafir, Pak, dalam Al-Qur'an tuh banyak diancam dengan fabasyirhum bi'adzabin yani alim, berikan kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Maksudnya apa? Di sini Allah hinakan orang tersebut. Ya, Allah hinakan ya orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ya, pada hari ya nanti akan dipanaskan ya hartanya tersebut, itu pada hari kiamat kelak, fatuqwa biha. Nah, maka dengan hal itulah dia akan disetrika. Ya, jibahuhum ya wa junubuhum wa zuhuruhum. Ya, dahinya, ya perutnya dan punggungnya itu nanti akan disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma kanaztum. Kemudian dikatakan, ya malaikat mengatakan kepadanya, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang engkau simpan untuk dirimu, yakni sendiri, fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang sudah engkau simpan di dunia. Ya, ini azab bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan yakni zakat emas, perak dan hewan-hewan yang dia miliki. Wa fi sahih Muslim. Ya, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin. Tidaklah ya orang yang memiliki emas, ya maksudnya emasnya sampai 1 nisab, ya kemudian bertahan selama satu tahun tidak berkurang-kurang, itu maksudnya ya bukan emas sedikit ya. Kalau emas 5 gram itu belum ada zakatnya, Pak, nggak diminta sama dalam Islam sudah simpan aja. Kalau masih 5 gram, masih 10 gram itu simpan saja. Jadi di sini maksudnya sudah sampai nisabnya begitu banyaknya, yakni emas dan perak yang dia miliki. Wala fiddah la yuaddi fiha haqqaha, yang tidak dia bayarkan zakatnya illa idza kana yaumal qiyamah. Ya, nanti pada hari kiamat, sufihat lahu safaih min nar. Ya, maka akan dijadikan setrika dari api neraka, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Ya, kemudian dengan itulah dia akan disetrika
fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Sesuai dengan apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, disetrika ya dahinya, ya kemudian perutnya, kemudian punggungnya. Ya dipanaskan kemudian disetrika. Kullama baradat uidat alaihi. Ya, ini ada tambahan. Ya, setiap kali setrika itu menjadi dingin, uidat alaihi. Ya dipanaskan lagi. Ya dipanaskan lagi, kemudian disetrika lagi fi yaumin. Ya pada suatu hari kana miqdaruhu, yaitu hari kiamat yang mikdarnya, yang lamanya khamsina alfasana, 50.000 tahun hitungan kita. Ya. Jadi nanti yaumul hisab itu hanya satu hari saja, yaumul hisab. Yang panjangnya itu 50.000 tahun lamanya. Ya fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana hatta yuqda bainal ibad. Ya sampai datang keputusan Allah kepada seorang hamba-hambanya. Itu maksudnya keputusan dia masuk api neraka atau masuk surga. Fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Sampai Allah putuskan ya segala urusan kepada hamba-hambanya, kemudian dia melihat ya kemana kesudahannya, apakah ke neraka ataukah ke surga. Jadi ini Pak azabnya itu sebelum diputuskan. Ya masuk api neraka atau masuk surga. Ya dia sudah merasakan azab. Ya belum lagi kalau kita berbicara tentang alam barzah lagi Pak. Ya di alam barzah nanti apakah dia merasakan azab? Ya, kita nggak tahu. Ya bayangkan ini di api di akhir hari kiamat ketika dibangkitkan itu dia akan merasakan azabnya. Ya kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulullah fal ibil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditanya, ya Rasulullah bagaimana kalau kami itu banyak miliki unta? Nggak punya emas nih, nggak punya perak. Ya sahabat banyak punya unta fal ibil, bagaimana orang banyak memiliki unta? Qala wala sahibi ibilin. Ya tidak juga orang yang memiliki unta la yuaddi minha haqqaha, yang tidak dia tunaikan yakni zakatnya, wa min haqqiha halbuha yauma wardiha. Ya di antara zakatnya yakni unta itu kata Rasulullah di sini adalah mengeluarkan yakni perasan susunya, mengeluarkan susunya kemudian memberikan minum ya kepada orang-orang yang membutuhkan, illa idza kana yaumal qiyamah, ya melainkan nanti pada hari kiamat, butihalaha buqa'u qarqar. Butihalaha buqa'u qarqar itu maksudnya dia diterlentangkan ya di tempat yang sangat luas dan datar. Ya dia diterlentangkan di tempat yang sangat luas dan datar. Au farmakanat la yafqidu minha fasilan wahidan. Nanti datang ya unta-untanya yang paling besar. Ya, kemudian induk-induknya juga Pak, anak-anak unta itu nanti akan didatangkan tata'uhu bi akhfafiha wa ta'adduhu bi afwahiha. Ya, tata'uhu itu kan diinjak-injak. Ya, dengan apa? Unta yang paling besar juga anak-anaknya itu akan menginjak-injak dia, ya kemudian menggigitnya. Ya menggigitnya, kullama marra alaihi ulaha radda alaihi ukhraha. Setiap kali habis, ya kan? Habis nih untanya yang besar sudah nginjak dia, kemudian induk-induknya sudah nginjak dia, sudah habis, apa yang terjadi? Diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diputar terus, ya diinjak terus, ya. Begitu terus keadaannya fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Pada suatu hari yang lamanya 50.000 tahun lamanya hatta yuqda bainal ibad, ya sampai Allah memutuskan perkara hamba-hambanya, fayara sabilahu, sehingga dia bisa melihat kesudahannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Apakah dia berakhir di surga ataukah dia berakhir di api neraka. Qila ya Rasulullah fal baqar wal ghanam. Ditanya lagi. Ya, Rasulullah ditanya lagi oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau sapi dan juga kambing? Nah, ini nggak punya unta lumayan mahal katanya. Ayo sapi atau kambing ditanya. Qala wala sahibu baqar wala ghanam. Tidak juga ya orang yang memiliki yakni sapi dan memiliki kambing la yuaddi fiha haqqaha
dan dia tidak tunaikan zakatnya illa idza kana yaumal qiyamah butihalaha qarqar. Sama, ditelentangkan ya di tempat yang datar lagi luas, la yafkit minha syai'an, dan tidak ada yang tersisa ya dari kambing-kambingnya, dari sapi-sapinya, laisa fiha a'sa, seluruh kambing yang atau sapi yang tanduknya itu bagus ya, sama rata tanduknya, wala jalha, jalha itu adalah yang tanduknya itu enggak punya tanduk, yang enggak punya tanduk ya, wala ghadba, yang tanduknya pecah. Ya semua didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tantahuhu biquruniha wa tatauhu biadlafiha. Akan ditanduk orang tersebut ya, sambil terlentang itu akan ditanduk, kemudian akan diinjak ya oleh seluruh ya apa yang dia miliki di dunia. Kullama marra alaihi ulaha wa radda alaihi ukhraha. Setiap kali habis ya sapinya atau kambingnya, diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, pada hari yang lamanya 50.000 tahun lamanya, hatta yuqda bainal ibad, sampai Allah memutuskan perkara hamba-hambanya, fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ya sampai dia melihat kesudahannya. Begitulah ya Pak ya keadaan atau azab bagi orang-orang yang enggan menunaikan yakni zakatnya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai ya kita yang sudah memiliki banyak harta itu lupa akan zakat harta tersebut. Ya semakin banyak kita memiliki harta, harus semakin kuat hitung-hitungannya Pak. Ya harus semakin pintar. Ya hitung apa? Hitung zakatnya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Ya, dikeluarkan zakat hartanya agar tidak menjadi azab itu sebelum kita diputuskan apakah masuk neraka ataukah masuk surga. 2,5% itu tidak banyak kalau kita berikan lillahi ta'ala ya, diancam dengan azab yang begitu sangat mengerikan. Baik. Yang kedua ya, dosa yang kedua adalah al-mutakabbirun. Orang-orang yang sombong. Ya dari kalangan orang-orang beriman. Ingat, ini semua kita berbicara tentang dosanya orang-orang yang beriman yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Yani al-kibru jarimatun kubra fi hukmillah. Ya sombong itu merupakan dosa besar ya dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat benci orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah itu sangat tidak mencintai orang-orang yang sombong. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, yang mana hadis ini merupakan hadis hasan ya, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari yakni kakeknya, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mutakabbiruna, nanti orang-orang yang sombong itu akan dikumpulkan ya di padang mahsyar, amsal dzar ya, bentuknya itu dzar ya, namlus sagir ya, semut yang kecil ya, nanti dia dikumpulkan itu besarnya seperti semut yang sangat kecil. Yaumal qiyamah fi suwarir rijal ya, dalam bentuk laki-laki ya, dalam bentuk manusia tapi kecilnya seperti semut yang sangat kecil. Dzar, dikatakan dzar bukan namal Pak. Ini dzar ini lebih kecil daripada semut ya, daripada semut. Yaghsyahumudzul min kulli makan, dia diliputi oleh kehinaan dari segala segi. Ya semut enggak dilihat sama manusia, itu diinjak saja nanti ya pada hari kiamat kelak, enggak, manusia pun tidak merasakannya ya, balasan dari kesombongannya, karena dia sudah merasa besar ya, sudah merasa lebih, sudah merasa di atas yakni orang lain ya, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat itu dikumpulkan sebesar semut yang sangat kecil dalam bentuk laki-laki. Ini berbahaya ya, jangan sampai kita memiliki kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ya tidak akan masuk surga
seorang yang ada dalam hatinya sedikit saja dari kesombongan. Dan kesombongan yang hakiki, ya kesombongan yang benar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-kibru, yakni batarul haqqi wa ghamtun nas, ya menolak kebenaran dan meremehkan, yakni manusia. Ada sombong, ya terhadap kebenaran, ada sombong terhadap manusia. Dan yang paling parah ini sombong, nggak mau ngikut kebenaran. Nah, ini berbahaya. Ya makanya orang kufur itu semuanya dia sombong. Semuanya sombong karena mereka mengetahui kebenaran ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka mengetahui yang namanya Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, apalagi orang-orang alimnya. Ya benar-benar mengetahui kebenaran tapi enggan. Yaitu namanya sombong. Ya itu berbahaya. Kama yubghidullahul mutakabbirin bi ba'di asma'ahum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun membenci orang-orang yang sombong karena nama-nama mereka. Ya karena nama-nama mereka, maksudnya orang sombong itu bukan hanya memiliki harta. Ya orang sombong itu bukan hanya karena dia besar, tinggi, ya hebat, bukan, tapi karena juga memiliki nama-nama atau maksudnya pangkat atau jabatan. Yang dengan nama tersebut dia bangga akan hal tersebut, seperti gelar. Ya misalnya ya karena banyak gelarnya, karena itu dia merasa tinggi, merasa besar. Ini juga berbahaya ya di dunia. Kenapa? Ya karena nanti ya di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahna'us min indallah yaumal qiyamah. Ya, nama yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat, rajulun, ya seseorang tusamma malikul amlak. Seorang yang dinamakan dengan raja diraja, malikul amlak. Dikatakan para ulama tidak mesti malikul amlak. Raja diraja ini kan hanya permisalan dari Rasulullah SAW yang terjadi pada saat dulu itu orang senang menamakan dirinya dengan malikul amlak. Ya raja diraja. Ya. Sekarang apapun nama yang dengan nama tersebut seorang itu menjadi ada kesombongan, itu semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti nama yang dia banggakan di dunia, ya nama yang dia banggakan itu di dunia, itu nanti menjadi nama yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada hari kiamat kelak. Ya oleh karena itulah ya janganlah ya kita memiliki sesuatu yang menjadikan itu kita sombong. Itu tidak baik. Ya karena apa? Nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, berupa kita akan menjadi semut yang sangat kecil, yang mudah ya untuk diinjak oleh manusia lainnya tanpa mereka merasakannya. Baik, poin yang ketiga yang akan kita bahas, dzunubun la yukallimullahu ashabaha wa la yuzakkihim. Dosa-dosa yang nanti ya azabnya itu Allah tidak mengajaknya berbicara, tidak akan menyapanya, dan tidak pula akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya disucikan di sini dikatakan oleh para ulama la yaghfiru dzunubahum. Ya tidak Allah ampuni dosa-dosanya, tidak disucikan. Karena apa? Kita ini kotor karena dosa dan kesalahan-kesalahan kita lakukan di dunia. Nah, itu nanti disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dimaafkan. Ya, semuanya baik dimaafkan dengan hisab yang ringan, ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya barang siapa yang diberikan kitabnya dari arah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Nah, ini Aisyah itu heran mendengar ayat ini loh. Kenapa heran? Karena Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau pernah bersabda wa manu kisaudzib, ya barang siapa yang dihisab
itu pasti akan diazab. Nah, heran kok ada azab yang ringan? Itu seperti apa maksudnya? Maka dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya hisaban yasira itu maksudnya al-ard. Al-ardu itu pemaparan. Ya, jadi al-ardu itu maksudnya dipaparkan semua Pak dosa-dosa yang nanti ya seorang hamba ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan hijab, tidak diperlihatkan oleh seluruh makhluknya. Ya, nanti Allah kemudian itu mendekatkan orang tersebut, kemudian menyebutkan semua dosa-dosanya. Dan orang ini nggak bisa lagi ngomong tidak. Semua dikatakan diakui, ya semua dosa-dosanya. Itu namanya al-ard. Semua dosa-dosanya diperlihatkan, itu merupakan azab Pak ya bagi orang-orang beriman ketika dosanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah, tidak di hadapan seluruh makhluknya, itu merupakan azab bagi orang-orang beriman. Bagaimana malunya? Ya, orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu pun sudah merupakan azab. Nah, ketika mereka sudah mengakui semua dosa-dosa tersebut, ya, enggak bisa lagi mengelak, maka Allah mengatakan satartuha alaika fid dunya, aku sembunyikan ya dosa-dosa ini darimu, yakni di dunia tidak diketahui oleh manusia banyak ya, wa ana akfiruha lakal yaum, dan aku ampuni ya pada hari ini dosa-dosamu. Nah, ini hisab yang yasir Pak. Ini pokoknya aman ya, ini hisab ya yasir maksudnya hanya diperlihatkan saja. Ya dosa-dosa kita kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yuzakkihim. Ini orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti ketika dibuka hijab itu tidak ada manusia yang mengetahuinya. Ya, yang diketahui bahwasanya Allah sudah menyucikan orang ini, suci ini orang. Ya, berhak dia masuk ke dalam surga, itu yang diketahui oleh manusia. Akan tapi barang siapa yang waman husiba udzib. Barang siapa yang dihisab, maksudnya apa? Detail hisabnya. Ya, diperinci ya ini dosa-dosanya ya. Nah, ini pasti akan mendapatkan azab. Nah, jadi ada dosa-dosa yang Allah tidak akan ya menyapa orang tersebut, tidak akan mengajaknya berbicara dan tidak pula menyucikannya. Apa saja dosa-dosa tersebut? Ini yang akan kita bahas insyaallah taala. Yang pertama, famin haula alladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, yaitu orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang dia ketahui berupa yakni al-kitab, wa humul ahbar war ruhban wal ulama alladzina yaktumuna ma indahum minal ilmi irdaan li hakim au tahqiqan li maslahah, yaitu para ulama, para pendeta Yahudi ataupun Nasrani dan para ulama yang menyembunyikan yakni ilmu karena dia mencari keridhaan penguasa atau ingin mencari kemaslahatan dirinya sendiri, au talaban li gharadid dunya, atau dia ingin mencari keuntungan duniawi. Dia sembunyikan ilmu yang dia ketahui dan tidak dia sampai karena ini ya sangat berbahaya. Ya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya dalam surat Al-Baqarah ayat 174 175, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab, wa yastaruna bihi tsamanan qalila, dan dia memperjualbelikannya dengan harga yang sangat murah, ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar, itulah orang-orang yang menelan api neraka ya di dalam perut-perutnya, wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, Allah tidak akan sapa, Allah tidak akan ajak dia bicara pada hari kiamat, wala yuzakkihim walahum adzabun alim, tidaklah Allah sucikan orang tersebut dan baginya azab yang sangat pedih. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda, itulah orang-orang yang menjual petunjuk bid dhalalah ya dengan kesesatan, wal adzaba bil maghfirah, dan menjual azab itu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fama asbarahum alan nar, begitu beraninya dia dari api neraka. Ya. Al-Imam yakni Ibnu Katsir menafsirkan wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim itu dengan perkataannya wadzalika li'annahu ta'ala ghadbanun alaihim. Ya kenapa Allah tidak ajak bicara? Kenapa Allah tidak sucikan? Karena Allah murka. yakni kepada orang tersebut, li'annahum katamu maqad alimu, karena mereka menyembunyikan apa yang mereka
ketahui, fastahaqqul ghadab, maka pantaslah orang tersebut mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, wala yanzur ilaihi, dan Allah pun enggan untuk melihat orang tersebut, wala yuzakkihim, dan tidak pula menyucikan orang tersebut, bal yu'adzibuhum adzaban alima, akan bahkan Allah akan azab dia dengan azab yang begitu sangat sangat pedih. Ya, dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin," ya barang siapa yang ditanya tentang ilmu, ya terutama ilmu agama, fakatamahu, maka dia sembunyikan, tidak dia sampaikan, uljima yaumal qiyamah, ya nanti pada hari kiamat akan dikekang. Ya dia dikekang bilijamin minnar, dengan tali kekang dari api neraka. Jadi nanti ada orang yang diikat, ya seperti kuda itu dengan tali kekang dari api neraka. Itulah orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang dia ketahui ketika ditanya terkait ilmu agama. Ya, jadi inilah yang murkanya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang enggan menyampaikan kebenaran untuk mencari keuntungan, yakni duniawi, ya untuk mencari keridhaan, ya orang-orang yang dia takuti atau yang dia segani. Baik, yang kedua, ya dosa yang kedua adalah alladzina yanquduna ma ahadullaha alaihi wa yashtaruna bi aimanihim samanan qalila. Yaitu orang-orang yang melanggar janji-janji Allah dan memperjualbelikan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sangat murah. Ya, hal kaitannya dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 77, innalladzina yashtaruna bi ahdillah, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji-janji Allah, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka, samanan qalila, dengan harga yang murah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirati, itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagiannya, ya pada hari kiamat kelak, wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan mengajak dia berbicara, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka yaumal qiyamah, wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ya, dan Allah tidak menyucikan mereka, tidak pula Allah, dan baginya azab yang sangat pedih. Nah, Imam Ibnu Katsir ketika ingin menafsirkan yakni ayat ini membawakan hadis yang begitu banyaknya, Pak. Ya, ada 6 atau 8 hadis dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir untuk menafsirkan ini ayat ini. Yaitu akan coba kita bahas, ya, di antara yang dibawa oleh Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan yakni ayat ini, yaitu wala menjelaskan bagaimana orang-orang yang melanggar janji-janji Allah dan memperjualbelikan sumpahnya itu seperti apa itu dibawakan hadis-hadisnya. Ya, dijelaskan dalam hadis yang pertama, min hal hadisul ladzi rawahu Muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Abu Dzar itu berkata, qala Rasulullah bersabda, salasatun, ya ada 3 golongan, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan yakni ajak dia berbicara, wala yanzur ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak akan lihat mereka, wala yuzakkihim, tidak pula Allah sucikan mereka, walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Qultu ya Rasulullah manhum, khasiru wa khabu, wahai Rasulullah siapakah mereka, sungguh rugi. Ini mereka 3 golongan tersebut. Qala wa a'adahu Rasulullah thalatha marrat. Ini sabda ini diulangi Rasulullah 3 kali. Salasatun la yukallimuhumullah, sampai 3 kali. Baru ditanya qala, yang pertama al-musbil. Yang kedua al-munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib. Yang ketiga al-mannan. Yang pertama al-musbil, orang yang menjulurkan yakni pakaiannya itu ke bawah mata kakinya. Al-munfiqu sil'atahu, ya orang yang melariskan dagangannya itu dengan sumpah palsu. Kemudian al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit sedekahnya. Ya sudah sedekah, dia ungkit-ungkit, wah ini orang sudah saya beri, yuk minta bantuan pelit. Itu diingat. Jadi kalau sedekah tuh Pak, kok bisa dilupakan Pak? Ya, jangan ingat. Boleh kita ingat kalau kita mau tabaruk. Ya, kalau kita dalam keadaan sulit,
ya benar-benar sulit, itu boleh kita ingat kebaikan kita sampaikan kepada siapa? Bukan kepada orang, sama Allah, Pak. Ya tabaruknya sama Allah, kita doa. Ya dengan kebaikan yang sudah kita lakukan itu enggak masalah. Tapi kalau bisa jangan kita ingat-ingat. Ya, sedekah-sedekah yang sudah kita berikan, nanti takutnya jadi al-mannan. Ya, ini sedikit saya ingin terangkan terkait ya 3 dosa ini ya. Al-musbil orang yang menjulurkan ya ini pakaiannya ya celananya tuh di bawah mata kakinya. Nah, ini ada nggak bisa kita memahami dengan 1 hadis atau 2 hadis. Ya perlu kita gabungkan semua hadis-hadisnya. Ya, cara menggabungkannya itu para ulama terbagi menjadi 2. Ya setelah digabungkan nih ya hadis-hadis terkait dengan musbil ya, maka para ulama itu cara menggabungkannya itu ada 2. Pertama, mereka mengatakan bahwasanya setiap hadis itu berdiri sendiri terhadap hukumnya. Maksudnya seperti hadis ini ya, salah satu itu seperti hadisnya al-musbil. Jadi berarti enggak ditakyid. Ya tidak diberikan embel-embel apapun saja. Jadi yang namanya orang menjulurkan pakaian di bawah mata kakinya itu termasuk dosa. Ya, nah ada dalam hadis yang lain dikatakan itu dibawakan juga oleh muallif kitab ini. Ya, hadis yang terakhir, dosa yang terakhir itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yakni Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat ya orang pada hari kiamat ila man jarra thawbahu bataran. Ya kepada orang yang menjulurkan pakaiannya itu karena sombong. Nah, jadi ada dosa orang yang menjulurkan pakaiannya saja, ya. Dosa yang kedua orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Nah, itu mereka fahami seperti itu. Jadi yang sombong itu lebih parah lagi. Itu sudah dia menjulurkan pakaiannya, sombong lagi. Ya, ada dua dosa. Itu para ulama pahami. Ya, sehingga tidak dikatakan bahwasanya hadis-hadis yang menyebutkan secara mutlak, itlak, ya tidak sebutkan embel-embel terakhirnya. Kenapa dia musbil itu enggak disebutkan? Itu merupakan dosa. Ya, apalagi diiringi dengan kesombongan. Lebih dosanya. Itu yang pertama. Jadi semua para ulama sepakat. Orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong itu apa? Haram. Ya nggak boleh dilakukan. Nah, permasalahannya bagaimana orang yang menjulurkan pakaiannya tapi tidak sombong. Nah, di sini khilafnya ya, perbedaan pendapatnya itu ada di sini. Yang pertama itu mengatakan tidak mengapa tapi makruh. Ya dibenci. Ingat, Pak, nggak apa-apa. Ya maksudnya makruh itu kan dikerjakan itu nggak masalah, ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Makruh itu bahasanya saja tidak bagus. Dalam bahasa Arab, kalau Bapak paham bahasa Arab, itu makruh itu enggak bagus. Ya karena apa? Dibenci. Artinya itu dibenci. Makruh itu dibenci. Itu yang pertama. Baru yang kedua dikatakan sebagaimana yang saya katakan bahwasanya dosa orang yang menjulurkan pakaiannya itu melebihi dosa orang yang hanya menjulurkan pakaiannya saja tidak karena sombong. Jadi ada dosanya. Yang kedua haram juga, ya enggak boleh. Ya jadi kita kalau mendengar khilaf seperti ini mudah sebenarnya, Pak. Saya sampaikan sekali, mudah, gampang sekali. Kita keluar saja dari khilaf para ulama. Enggak usah kita masuk dalam perdebatan mereka. Bagaimana caranya biar kita tidak masuk? Ya tinggal dinaikkan ya pakaian kita di atas mata kaki, aman, Pak. Ya enggak bakalan kena azab insyaallah. Ya seandainya yang mengatakan benar tidak mengapa, yang menjulurkan pakaiannya enggak akan diazab. Orang yang naikkan pakaiannya di atas mata kaki. Ya kan seperti itu. Jadi kita keluar dari khilaf para ulama untuk mencari amannya. Itu pertama. Kemudian orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, rajulun halafa ala silatihi ba'dal asri, yakni kadziban. Ya, orang yang melariskan dagangannya itu pada saat asar. Kenapa asar? Karena ingin mengakhirkan dagangan ini sudah mau habis, dia sumpah palsu. Enggak, ini bagus demi Allah. Ini paling ajib ini, meskipun terakhir ini pakaiannya ini. Dia bersumpah seperti itu. Nah, ini dosa besar. Ini orang-orang yang memperjualbelikan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Jadi jangan sembarangan kita itu bersumpah, Pak. Kalau kita sudah mengatakan wallahi, itu jangan
ya kita berani untuk apa? Berdusta. Karena apa? Kita sudah bawa namanya Allah Subhanahu wa taala. Wajar Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, sudah berani-beraninya bersumpah tapi berdusta. Wajar saja Allah itu murka kepada orang ini. Dia bawa nama Allah ya untuk apa? Untuk berdusta. Ya, kemudian al-mannan, ya orang yang bersedekah kemudian dia ungkit-ungkit sedekahnya. Ya, yang kedua ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun, ya barang siapa yang bersumpah curang liyaktati abiha malam ri'in muslim, untuk mengambil harta seorang muslim, laqiyallaha azza wa jalla wa huwa ghadban, ya maka dia nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah dalam keadaan murka kepadanya. Ya, ini diulangi lagi ya oleh Pak Muallif di sini hadis agar jangan sampai kita berani bersumpah ya untuk menafsirkan apa Pak? Menafsirkan aimanihim samanan qalila. Orang yang memperjualbelikan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah itu adalah orang yang bersumpah curang. Ya, untuk mengambil harta yakni orang lain, dia berani bersumpah. Hadis ini kaitannya itu dengan sahabat yang ada seseorang Yahudi itu mengakui tanahnya. Ya, mengakui tanahnya ini punya saya, dikatakan Yahudi ini loh. Kok punyamu, ini punya saya, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat ini menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikatakan Rasulullah, "Kamu punya bukti enggak bahwasanya ini punyamu?" Sahabat ini mengatakan, "Enggak punya. Saya enggak punya buktinya, karena mungkin sertifikat dulu enggak ada, Pak ya. Karena saya enggak punya bukti, tapi ini punya saya." Kemudian ditanya kepada Yahudi, "Engkau berani bersumpah bahwasanya ini punyamu?" Dikatakan berani. Dia berani bersumpah. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini orang kalau bersumpah langsung ngambil hakku nanti ini," katanya. Ya, turunlah ayat ini. Jadi sebab turunnya itu seperti itu kejadiannya. Takut ini sahabat, enggak masalah katanya. Allah turun ayat, bayangkan Allah langsung menjawab, "Jangan khawatir." Ya, dia berani bersumpah ya untuk mengambil hakmu. Nah, ini balasannya. Innalladzina yashtaruna bi ahdillah wa imanihim samanun qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar. Enggak masalah. Ya, jadi itu sebab turunnya ayat ini. Fiya yani nazalat, katanya sahabat ini. Wah, ini ayat ini turun karena diriku ini. Nah, ceritakanlah kisahnya. Ya, jadi jangan sampai ya kita berani, kita punya permasalahan untuk mengambil hak itu, hati-hati Pak bersumpah. Intinya kita harus hati-hati, harus yakin ya bahwasanya ini milik kita, baru kita bersumpah. Kalau masih ragu-ragu, jangan bawa Allah. Ya, sudah bawa bukti-bukti di dunia sajalah. Ya, jangan libatkan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terkena ayat ini. Kemudian yang terakhir mungkin ya, saya bawakan hadisnya, apa saja dosa-dosa tersebut. Minha ma rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ya, sama saja ya. Apa saja dosanya? Rajulun mana ibna sabili fadla ma'in indah. Yang pertama, seseorang yang dia enggan untuk memberikan kelebihan air yang dia miliki bagi musafir. Ya, bagi musafir itu yang pertama. Ya, dia enggan untuk memberikan. Misalnya dia punya sumur, ya, sumurnya itu sudah lebih, ya dia gunakan, dia ada untuk minumnya, kemudian dia enggan untuk memberikan kepada orang-orang yang lewat, ya para musafir. Nah, ini sama, ya dosanya. Wa rajulun halafa ala silatihi ba'dal asri yakni kadziban, itu tadi sudah kita bawakan. Wa rajulun baya'a imaman, ya seseorang yang membaiat ya penguasa, yang membaiat pemimpinnya, fa in a'tahu, ya seandainya dia diberikan sesuatu oleh pemimpinnya, ya wafalahu, maka dia tunaikan hak-hak pemimpin tersebut. Wa in lam yu'tihi lam yafilah, ya seandainya dia tidak diberikan sesuatu apapun oleh pemimpinnya, maka dia tidak tunaikan hak-hak pemimpin tersebut. Nah, ini sama juga, ya berbahaya, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala
yakni berupa Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya, ya tidak akan mengajaknya berbicara, tidak akan menyucikannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya azab yang begitu sangat pedih. Ya mungkin ya ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya lebih kurangnya kami mohon maaf. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan ya terkait yakni ahwal yakni al-usatul mu'minina yaumul qiyamah pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ingin bertanya ya silakan. Iya. Pertanyaan pertama terkait zakat, ya terkait zakat. Ini dilihat Pak. Jadi itu dia mengurangi nisabnya, membeli sesuatu misalnya itu kira-kira dia butuhkan nggak? Dia membeli itu dia butuhkan apa tidak? Ya kalau maaf ya untuk misalnya dia beli mobil mewah. Ya, mobil mewah ini taruh di garasi. Ya kenapa beli mobil mewah? Sudah mau sampai nisab ini nih. Ya kalau saya nggak beli mobil, ini kena nisab. Nah, ini masuk pelit. Karena apa? Dia beli untuk siapa? Untuk keinginan, untuk manfaat dirinya sendiri. Enggak untuk membayar zakat. Ya bayangkan padahal zakat itu pahalanya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini orang pelit. Ya, tapi kalau misalnya dia membeli sesuatu memang dia butuhkan, ya memang dia butuhkan, misalnya dia bangun gudang, misalnya karena gudang sudah nggak cukup untuk barang-barangnya, misalnya, ya mau dekat nisab ini dia bangun, ya gudang misalnya dia butuh ini gudang karena apa waduh ini kemana masa mau nyewa nih daripada saya sewa, ya kan lebih baik saya bangun. Nah ini enggak, dia butuhkan, tapi ketika dia tidak butuhkan, nah ini termasuk pelit. Ya termasuk pelit, dia mau apa istilahnya ya yukhadi'unallah. Iya ngakalin, dia menipu ini. Ya Allah Subhanahu wa taala ya'rimu as-sarair. Allah yang mengetahui isi hati seseorang. Makanya kita tanya, dia beli itu untuk kemaslahatan dia atau memang enggak mau mengeluarkan nisab. Jadi seperti itu. Yang kedua tadi terkait air, ya. Untuk nutup akses, ya nutup akses itu termasuk Pak. Ya kalau untuk akses padahal itu air itu dia tidak terlalu butuhkan. Ya sudah cukup dia ngambil dari situ pun nggak habis-habis air tersebut, kemudian ditutup untuk agar orang lain tidak bisa mendapatkannya, termasuk dalam ancaman hadis ini. Cuman kan kalau hadis ini kan untuk Ibnu Sabil Pak. Ya untuk orang musafir. Jadi maksudnya apa? Benar-benar membutuhkan. Siapa yang membantu ini musafir? Ya makanya perlu kita lihat juga keadaan di situ. Kita tutup itu karena mungkin bisa jadi kita tutup karena kurang ajar orang-orangnya, ya kan? Nggak mau merawat misalnya, ya pakai seenaknya misalnya, itu berbeda halnya. Tapi kalau memang orang itu membutuhkan misalnya ya air tersebut, yang nggak ada sama sekali tempat lain yang dia ambil air tersebut, itu termasuk ya pelit. Yang kedua tadi, nah, karena nggak enak. Katanya kan mansu'ilah. Ya barang siapa yang ditanya. Tapi kalau tidak ditanya, ya dan dia tidak memiliki kewajiban ya untuk menasehati orang tersebut, ya tidak masalah. Tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Dia tidak tapi ketika ditanya, ya mencari keuntungan dunia. Ini kalau saya sampaikan ini ke orang ini nanti sedekahnya berhenti ke saya. Misalnya ini nyari keuntungan dunia Pak. Ya bisa jadi ya karena nggak enak, mungkin karena kita nggak bisa menyampaikannya, misalnya belum tahu caranya, misalnya metodenya misalnya nggak masalah, bukan termasuk dalam ancaman hadis ini. Ini kan ketika dia menyembunyikan ilmu itu dia ingin mencari keuntungan. Ya beda halnya misalnya nggak enak, takut dia jauh dari masjid misalnya, wani orang baru ke masjid ini, antar dulu lah kita nasihati biarkan dia rajin di masjid dulu. Ini beda Pak. Ya beda halnya. Ya biarkan dia lama-lama beribadah,
biarkan dia mengenal Allah dan Rasulnya terlebih dahulu, baru kita sampaikan yang lain. Yang lain itu nggak masalah ya. Jadi tidak termasuk dalam ancaman mansuila an ilmin fakatamahu uljima. Ya, yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Yaitu pertanyaan ketiga ya. Ada yang lain? Ya, silakan. Ya. Oh iya, iya jelas Pak, jelas. Ya, betul. Iya, baik, benar. Ya, intinya syarat zakat itu pokoknya harta itu ya sudah sampai nisab dia masuk bulan itu. Nih misal orang gaji 80 juta atau 90 juta, 100 juta gajinya satu bulan. Satu bulan gajinya 100 juta. Dapat dia Pak 100 juta. Hitung masuk dia tuh hitungannya, hitung. Tanggal berapa? Dia dapat uang 100 juta. Tanggal berapa? Bulan depan sisa 50 juta. Masuk nisab enggak? Masuk nisab enggak? Sudah enggak masuk. Dan nggak masuk kalau nisab emas. Kalau kita pakai nisab emas nggak masuk. Tapi kalau kita masuk nisab perak itu masuk. Ya kalau nisab perak kita pakai masuk. Para ulama mengatakan lebih baik kita ngitung harta kita dengan nisab perak untuk menyenangkan orang-orang miskin. Ya, iya kan? Misalnya 100 juta, tapi 50 juta nih bulan saya nerima uang 100 juta saat ini nih. 2 pekan, udah 50 juta nih sudah habis. Kalau kita pakai nisab emas nggak masuk Pak. Berarti dihapus, catatannya dihapus, catatannya dihapus. Lihat tabungan sekarang. Ya dilihat tabungannya. Wah, tabungan bulan depan 50 juta. Belum masuk nisab. Kalau pakai nisab emas. Kalau mau pakai nisab emas enggak masuk nisab. Dapat lagi uang, Pak. Bulan ini kan dapat. Iya. Catatannya dihapus, Pak. Catatan bulan pertama dihapus. Catatan pertama karena apa? Sudah habis. Uangnya sisanya hanya 40 juta misal atau 50 juta. Masuk bulan kedua. Dapat gaji lagi kan? 100 juta. Jadi semua hartanya berapa? 50 juta. Dipakai lagi, Pak. 50 juta. Bulan yang kedua. Sisa tabungannya 100 juta bulan kedua. Hitung, catat. Sudah masuk nih nisab. Nah, jikalau 100 juta ini enggak berkurang sampai selama 1 tahun lamanya, enggak berkurang sama sekali, keluar zakatnya. Berkurang di bulan ke-6. 100 juta ini berkurang lagi 20 juta. Catat, coret bulan kedua, masukkan ke bulan ke-6. Mulai nih nisabnya. Makanya Pak capek, Pak. Makanya hati-hati. Makanya saya bilang harus pintar-pintar menghitung kalau sudah banyak uang. Ya, iya. Makanya hati-hati. Ya kenapa? Apa fungsinya hatta la yakuna dulatan bainal agniya'i minhum. Ya, agar harta itu tidak berputar saja di orang-orang kaya. Intinya Islam itu mengajarkan kita memutar duit kita. Kalau kita nggak muter duit, nggak mau keluar nisab, cukup punya uang 80 gram emas sudah cukup kalau malas. Tapi kalau rajin, silahkan. Tapi dengan apa? Dengan betul-betul kita memperhatikan harta kita. Itu bentuk menyucikan harta kita, Pak. Karena itu ada haknya Allah Subhanahu wa taala untuk kita berikan bagi orang-orang yang tidak mampu. Ada kewajiban kita untuk membantu mereka karena kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, diberikan kecerdasan untuk bisa memutar uang tersebut. Ya, untuk memiliki harta kita bantu yang lainnya. 2,5% itu nggak banyak. Kalau kita ngelihatnya 2,5%-nya, jangan ngelihat hasil dari 2,5%.
2,5%. Hasilnya kalau kita lihat, berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk saya ingat, yang kita keluarkan itulah untuk diri kita, yang kita simpan itu enggak ada sama sekali itu kita dapat enggak bermanfaat, Pak. Nanti di hari kiamat sama sekali tidak bermanfaat apa yang kita yang kita keluarkan itu akan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin cukup sampai di sini ya. Akhirnya kita tutup dengan pengajian kita dengan kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.